Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa kembali. Ini kali yang kedua kita berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi GKO Cibitung. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam kemurahan Tuhan, kita tetap kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Berikan saya kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah menuliskan namanya di live chat maupun yang belum. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kita akan memulai doa pagi kita dengan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah doa pagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah di kau kalik semesta. Kerubim dan serafim nyanyi suci, suci, suci. Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus, esa kepadamu menyembah. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumi pun penuh kemuliaan namamu. Kristus Raja mulia, Putra Bapa yang abadi, Kau tebus manusia oleh kurban-Mu di salib. Kuasa maut menyerah, surga pun terbukalah. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami telah terpelihara dalam istirahat kami boleh bangun dalam kemurahan Tuhan.
Pagi hari ini kami mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami, agar dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan. Kami dengan penuh sukacita mendengar firman-Mu, karena kami percaya Engkau saja yang dapat menolong kami, memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup kami. Biarlah ibadah doa pagi GKO Cibitung hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Tuhan, tolong kami mau berubah oleh pembaharuan budi. Tuhan, mampukanlah kami mewujudkan hidup yang kudus dan bersahaja. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Tuhan, tolong kami mau berubah oleh pembaharuan budi. Tuhan, mampukanlah kami mewujudkan hidup yang kudus dan bersahaja. Janganlah engkau serupa dengan dunia. Hiduplah kudus. Janganlah pikirkan hal yang berlebihan. Bersahajalah. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema berpikir seperti seorang hamba atau pelayan yang diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan itu berawal dari pikiran kita. Karena untuk menjadi seorang pelayan atau hamba,
dibutuhkan perubahan mental, dibutuhkan suatu perubahan dalam sikap. Allah selalu tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu ketimbang pada apa yang kita kerjakan. Bagi Allah, sikap lebih berarti daripada pencapaian. Kita bisa lihat dalam catatan kehidupan raja-raja Israel, salah satunya ada Raja Amazia. Dikatakan Raja Amazia kehilangan perkenanan Allah karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hatinya. Nah, pelayan-pelayan sejati yang melayani Allah seharusnya itu punya cara berpikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk itu pagi ini kita akan belajar bersama seperti apa seharusnya cara berpikir pelayan-pelayan sejati dalam melayani Allah. Nah, itu mengandung 5 hal. Ada 5 sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, para pelayan lebih banyak memikirkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Nah, inilah kerendahan hati yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Bukan menganggap diri kita kurang, melainkan kurang memikirkan diri sendiri. Paulus katakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita berhenti fokus pada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri saja, sesungguhnya kita akan menjadi sadar akan kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Waktu kita tidak memfokuskan hanya pada diri kita, maka kita akan mulai melihat, kita akan mulai sadar apa yang sesungguhnya lingkungan di sekitar kita sedang dibutuhkan. Yesus sudah kasih contoh. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi pertanyaan retorik bagi kita pagi ini adalah, kapankah terakhir kali kita mengosongkan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain? Kita tidak bisa menjadi seorang pelayan jika kita penuh dengan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi seorang pelayan hanya bila kita melupakan diri kita sendiri, barulah kita melakukan hal-hal yang layak untuk diingat. Sayangnya, banyak pelayanan kita seringkali merupakan pelayanan pada diri sendiri. Kita melayani ya supaya orang lain menyukai kita. Kita melayani supaya kita dikagumi. Atau kita melayani supaya kita mencapai tujuan-tujuan kita sendiri. Ini adalah manipulasi, bukan pelayanan. Bahkan beberapa orang mencoba menggunakan pelayanan sebagai sarana tawar-menawar dengan Allah. Dengan bilang begini, Tuhan, saya akan melakukan ini bagimu jika engkau melakukan sesuatu bagiku. Tawar-menawar. Pelayan-pelayan sejati tidak berusaha memanfaatkan Allah demi tujuan-tujuannya. Berpikir seperti hamba atau pelayan itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, karena sesungguhnya hal tersebut menantang masalah dasar manusia, yaitu egoisme, ego dalam diri yang dimiliki manusia. Nah, untuk mengikis ego itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri, dan itu gak bisa berlangsung sebentar saja. Perlu latihan setiap hari untuk mengikis ego dalam diri. Kita dapat mengukur hati pelayan dalam diri kita melalui cara kita memberi respon ketika orang lain memperlakukan kita seperti pelayan. Bagaimana respon kita waktu kita diterima biasa-biasa saja oleh orang lain? Udah jelas-jelas orang tahu kita seorang pelayan nih. Gimana respon kita waktu kita diperintah? Bagaimana respon kita waktu kita diperlakukan sebagai orang yang tidak penting? Kita dianggap tidak penting. Bagaimana respon kita? Kemudian yang kedua, sikap yang harus dimiliki, ya, cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang pelayan sejati yang melayani Allah. Para pelayan berpikir seperti penata layanan
bukan pemilik. Para pelayan ingat bahwa Allah memiliki segalanya. Ini harus kita ingat bersama Bapak Ibu Saudara. Allah lah yang empunya segalanya. Di dalam Alkitab, seorang penata layan ialah seorang hamba yang dipercaya untuk mengelola harta. Ini ada Yusuf jadi contoh. Ya, dia jenis hamba yang seperti ini. Dia sebagai seorang tawanan di Mesir, Potifar mempercayakan rumahnya kepada Yusuf. Kemudian kepala penjara juga mempercayakan urusan penjaranya kepada Yusuf, hingga akhirnya Firaun mempercayakan seluruh bangsa itu kepada Yusuf. Keadaan sebagai hamba dan penata layanan itu berjalan bersamaan, karena Allah ingin agar kita bisa diandalkan dalam keduanya. Kalau dalam 1 Korintus 4 ayat 2 katakan, dengan demikian orang-orang yang dipercaya dengan hal-hal yang berharga haruslah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Nah, menjadi pertanyaan retoriknya untuk kita saat ini, bagaimana Anda mengurus sumber daya yang telah Allah percayakan kepada Anda? Saudaraku, untuk menjadi seorang hamba atau pelayan sejati, kita harus menyelesaikan masalah uang dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, seorang hamba itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Yesus tidak berkata kamu seharusnya tidak, tetapi dia berkata kamu tidak dapat. Hal tersebut mustahil. Mustahil hidup untuk pelayanan dan hidup untuk uang sama-sama merupakan tujuan-tujuan yang eksklusif nih keduanya. Lalu manakah yang akan kita pilih? Jika kita seorang pelayan Allah, kita tidak bisa bekerja sambilan untuk diri kita sendiri. Karena seluruh waktu yang kita miliki itu adalah milik Allah. Allah menuntut komitmen penuh, bukan kesetiaan paruh waktu. Uang memiliki potensi terbesar untuk menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan orang tidak melayani karena materialisme ketimbang karena hal lainnya. Berat rasanya orang untuk melayani karena nanti saya gak punya uang. Mereka berkata, saya akan terlibat dalam pelayanan setelah saya mencapai sasaran-sasaran keuangan saya. Barulah nanti saya akan melayani Allah. Bila Yesus menjadi Tuhan Anda, uang melayani Anda. Tetapi jika uang yang menjadi Tuhan Anda menjadi budaknya. Saudaraku, kekayaan tentulah bukan dosa. Bukan. Kekayaan tentu bukanlah dosa. Tetapi gagal memanfaatnya untuk kemuliaan Allah adalah dosa. Pelayan-pelayan Allah selalu lebih peduli pada pelayanan ketimbang uang. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pelayan sejati yang melayani Allah, harus punya cara berpikir di mana para pelayan berpikir tentang pekerjaan mereka, bukan apa yang dikerjakan orang lain. Seorang pelayan sejati itu tidak membanding-bandingkan, dia tidak mengkritik atau bersaing dengan pelayan atau pekerja pelayanan lainnya. Mereka gak sibuk banding-bandingin, gak sibuk kritik sana sini, gak sibuk bersaing, gak sibuk untuk saling sikut menyikut. Karena mereka sudah sibuk sendiri, sudah terlalu sibuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka gak punya waktu untuk itu. Dan sebenarnya persaingan di antara yang mengaku sebagai pelayan itu tidak masuk akal. Karena banyak alasan. Kenapa gak masuk akal? Karena kita semua berada di tim yang sama. Sama-sama tim pelayanannya Allah. Kita sama-sama punya sasaran. Sasaran kita adalah membuat Allah terlihat baik, bukan diri kita sendiri. Kemudian kita juga sudah diberi tugas-tugas yang berbeda. Kita sudah punya jobnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Dan kita semua dibentuk secara unik. Jadi seharusnya yang namanya persaingan di antara para pelayan Allah itu gak ada.
Tidak ada tempat bagi rasa iri hati yang picik di antara para pelayan. Ketika kita sibuk melayani, kita tidak punya waktu untuk mengkritik. Setiap waktu yang kita miliki dihabiskan untuk mengkritik orang lain, sesungguhnya itu merupakan waktu yang bisa digunakan untuk melayani. Waktu kita sibuk kritik orang, waktu kita sibuk menghina orang, hujat orang, ngomongin orang, waktu yang habis itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk melayani. Alkitab memberikan contoh ketika Marta mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantu bekerja. Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatunya di dapur, sementara Maria duduk diam mendengarkan pengajaran Tuhan. Sesungguhnya saat itu dikatakan Marta kehilangan hati pelayan dalam dirinya. Pelayan sejati itu tidak mengeluh tentang ketidakadilan. Pelayan sejati tidak memiliki kelompok yang mengasihani diri sendiri dan tidak membenci mereka yang tidak melayani, tapi mereka tetap mempercayai Allah. Tugas kita bukanlah menilai pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Juga bukan tugas kita untuk membela diri kita sendiri terhadap kritikan. Biarkanlah Tuhan yang menangani itu. Kemudian yang keempat, para pelayan mendasarkan identitas mereka di dalam Kristus. Para pelayan karena mengingat bahwa dirinya dikasihi dan diterima karena kasih karunia, maka tidak lagi membutuhkan yang namanya pembuktian akan kelayakan mereka. Karena adanya kesadaran penuh, saya sudah dikasihi, saya sudah diterima oleh kasih karunia Allah. Jadi menyadari dalam dirinya bahwa udah, Allah sudah terima saya tidak perlu membuktikan pada orang lain. Saya layak karena saya sudah dilayakkan Allah. Mereka dengan rela menerima pekerjaan-pekerjaan yang mungkin orang lain menganggap itu tidak pantas untuk dikerjakan. Dan contoh teladan yang paling hebat tentang melayani dari satu citra diri yang kokoh adalah tindakan Yesus waktu membasuh kaki para murid. Kalau dibawa ke masa kini, membasuh kaki itu bisa dikatakan setara dengan menjadi seorang penyemir sepatu, ya. Sebuah pekerjaan yang tidak memiliki status. Namun Yesus tahu siapa dirinya. Jadi tugas tersebut itu tidak mengancam citra dirinya sekalipun dia membasuh kaki para muridnya. Saudaraku, jika saat ini kita hendak menjadi seorang pelayan, atau saat ini kita adalah seorang pelayan, taruhlah identitas kita di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang percaya diri yang bisa melayani. Karena orang-orang yang tidak percaya diri itu selalu khawatir tentang bagaimana mereka kelihatannya bagi orang lain. Orang-orang yang tidak percaya diri takut kelemahan-kelemahannya itu tersingkap, sehingga mereka menyembunyikannya di bawah lapisan keangkuhan dan kepura-puraan yang bersifat melindungi. Sesungguhnya semakin Anda tidak percaya diri, semakin Anda ingin orang lain melayani Anda, dan semakin Anda butuh penghargaan. Kalau Henry Nouwen, dia katakan begini, untuk melayani orang lain, kita harus mati bagi mereka. Yaitu kita harus berhenti mengukur arti dan nilai kita dengan ukuran orang lain. Jadi kita menjadi bebas untuk berbelas kasihan. Saudaraku, ketika kita mendasarkan nilai dan identitas kita pada hubungan dengan Kristus, kita akan dibebaskan dari harapan-harapan orang lain. Dan itu memudahkan kita untuk benar-benar melayani dengan yang terbaik. Jika ada orang yang memiliki kesempatan seumur hidup untuk memamerkan kerabatnya dan menyebut nama kenalannya yang terkenal, itulah Yakobus, saudara tiri Yesus. Dia memiliki bukti kebenaran tentang bertumbuh bersama Yesus sebagai saudaranya. Namun waktu dia memperkenalkan suratnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam surat Yakobus, dia hanya menunjuk pada dirinya sendiri sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
Karena semakin dekat kita kepada Kristus, semakin sedikit kita perlu untuk mempromosikan diri kita sendiri. Hal yang kelima yang harus dimiliki seorang pelayan sejati dalam melayani Allah, harus punya cara berpikir, yaitu para pelayan memikirkan pelayanan sebagai sebuah kesempatan, bukan sebuah kewajiban. Seorang pelayan sejati itu senang menolong orang, senang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengerjakan pelayanan. Mereka melayani dengan sukacita. Kok bisa ya mereka melayani dengan sukacita? Mereka melayani dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia yang sudah Tuhan beri. Para pelayan yang sejati melayani dengan sukacita karena punya kesadaran bahwa melayani merupakan pemanfaatan tertinggi dari kehidupan. Dan mereka tahu bahwa Allah telah menjanjikan satu pahala. Yesus berjanji, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Itulah yang membuat mereka bersukacita dalam melayani Tuhan. Bayangkan apa yang bisa terjadi seandainya jika orang Kristen bersungguh-sungguh dengan peran mereka sebagai pelayan-pelayan yang sejati. Kita bisa bayangkan semua hal bisa diselesaikan, bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Punya cara berpikir yang demikian. Maka lagi-lagi yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, saat ini kita ditantang, bersediakah Anda menjadi salah satunya? Tidak peduli usia Anda saat ini, Allah mau memakai setiap kita jika kita mulai bertindak dan berpikir seperti seorang pelayan. Seorang yang bernama Albert Schweitzer, dia berkata, orang-orang yang benar-benar bahagia hanyalah orang-orang yang telah belajar bagaimana melayani. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkau Tuhanku, besar dan agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau dengan tulus serta selalu memuji Engkau lewat tutur dan tingkahku. Yesus, Engkau guruku yang mengajarkan kepadaku kasih kepada Allah dan kasih pada sesamaku. Kiranya manusia beriman teguh mengamalkan perintah-Mu, di rumah, di jalan, di waktu kerja, tiap saat, dimanapun. Bapa Sorgawi, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang memberi kami kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan, yang terus menolong kami untuk kami boleh terus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami adalah para pelayan Tuhan. Kami diingatkan untuk kembali pada hakikat kami sebagai seorang pelayan yang sejati. Mampukan kami ya Tuhan,
Dan ampuni kami apabila di sepanjang perjalanan hidup kami banyak menemui kegagalan, dan Tuhan saja yang menolong kami untuk kami terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Meteraikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam kesempatan ini, kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik untuk PHM. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana daripadamu. Kami berdoa untuk koordinator komisi kategorial, koordinator komisi non-kategorial. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi kategorial dan juga komisi-komisi non-kategorial. Kami juga berdoa untuk tim BPPJ, Koster, TU, setiap pribadi yang memberi diri untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Biarlah dalam hikmat bijaksana Allah terus dimampukan untuk melayani Tuhan dengan setia dan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah, biarlah Engkau juga Allah yang terus memulihkan, memberikan kesembuhan. Kami memohon jaman kasih Tuhan bagi Ibu Elizabeth Maak, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Telis Yahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak dan Ibu Monas, Bapak Sari Tricahyono, Bapak Budi Damanik, Bapak Hardi Sitompul, Ibu Agustina Manalu, Ibu Jelita Bako Borusi Hombing, Bapak Jurisno, dan juga Bapak Penatua EJ Siadari. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu dinyatakan bagi mereka. Setiap pengobatan yang mereka jalani semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap makanan minuman yang masuk dalam tubuh mereka Tuhan yang jamah. Satu hal yang kami mohon padamu Tuhan, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka saat ini, biarlah iman pengharapan mereka selalu tertuju kepada Tuhan. Sukacita Allah melimpahi hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bekerja jauh dari keluarga. Kami mau berdoa untuk Bapak Jeffrey Besi, Bapak Eko Lumban Tobing, Bapak Filemon Benu, Bapak Partohonan Panjaitan, Bapak Pinondang Tambunan, Saudara David Manurung, Saudari Maya Siadari, dan Saudara David Panggabean. Tuhan Yesus, peliharalah mereka dalam kemurahan kasih-Mu. Tuhan lindungi mereka, kendati mereka jauh dari keluarga, biarlah sukacita Allah melimpahi mereka. Engkau Allah yang membuat berhasil dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan bagi mereka, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dimanapun berada, Tuhan memberkati Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Tasya Butar-Butar, Saudari Indah Hasibuan, Saudari Nelly Manurung, Saudara Royana, dan Ibu Rista Pasaribu. Tuhan lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan pimpin mereka, Tuhan limpahi mereka dengan sukacita yang daripada-Mu. Biarlah dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai tenaga kesehatan, mereka boleh kerjakan dengan penuh sukacita, dengan hati yang sepenuh. Kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Setiap yang mereka kerjakan, setiap pelayanan yang mereka berikan untuk masyarakat, biarlah Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk rencana pernikahan Saudara Brian Butar-Butar dengan Saudari Jojor, Saudara Yudhistira dan Saudari Yuliawati, Saudara Cindy Pardosi dan Saudara Gary Rerebulan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Mereka dalam mempersiapkan pernikahan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kedua belah pihak keluarga. Biarlah setiap rencana-rencana yang mereka sudah siapkan, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, sehingga sampai pada
hari hanya nanti semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan semata. Kami terus berdoa untuk Komisi Pembangunan, saat ini sedang butuh dana yang banyak Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan gerejamu ini. Kami juga terus berdoa untuk panitia perizinan yang saat ini terus bergerak, terus bekerja untuk mengurus izin gereja ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah dalam segala sesuatu yang dilalui, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan panitia MLS yang saat ini sudah bekerja. Tuhan memberkati dalam pengurapan Allah, dimampukan untuk mempersiapkan yang terbaik dalam melaksanakan sidang MLS nanti. Biarlah semuanya bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk panitia HUT GKO Cibitung yang ke-37. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan yang kuduskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sukacita Allah boleh kami rasakan bersama ketika segala sesuatunya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami pun bawa kehidupan anak-anak jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak jemaat-Mu dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP sampai pada perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak jemaat-Mu yang menempuh pendidikan jauh dari orang tua. Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja. Berkati mereka dalam dunia pekerjaan mereka Bapa. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul akan pasangan hidup, biarlah mereka terus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Mereka dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk diberi keturunan, biarlah Tuhan saja yang memberikan seturut dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Bapa, kami percaya seluruh jemaat GKO Cibitung terpelihara dalam kemurahan-Mu. Dimanapun berada, biarlah jemaat Tuhan boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa yang tidak berkesudahan. Kami terus bawa kehidupan gereja kami, Sinode GKO, biarlah terus ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami dalam kepemimpinan yang baru. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya. Setiap mereka yang dipercaya untuk memimpin negeri ini ditolong untuk mengerjakannya dengan penuh sukacita. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan dalam kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita yang terus memelihara kita dalam persekutuan yang Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa di dalam
Demikian doa pagi kita hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.